Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan Pancasila sebagai dasar negara. Pertama, latar belakang akan disampaikan oleh rekan Anis. Latar belakang disusunnya materi Pancasila sebagai dasar negara yaitu Pancasila dalam perjalanan bangsa Indonesia bukan sesuatu yang baru, melainkan sudah lama dikenal sebagai bagian dalam nilai-nilai budaya kehidupan bangsa Indonesia. Kemudian nilai-nilai tersebut dirumuskan sebagai dasar negara Indonesia yang artinya Pancasila berasal dari nilai-nilai pandangan hidup masyarakat Indonesia. Sejarah telah mengungkapkan bahwa Pancasila adalah jiwa dan kepribadian dari seluruh rakyat Indonesia yang memberi kekuatan hidup kepada bangsa Indonesia. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara seperti yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945, merupakan kepribadian dan pandangan hidup bangsa yang telah diuji kebenaran, kemampuan, dan kesaktiannya, sehingga tidak ada satu kekuatan manapun yang mampu memisahkan Pancasila dari bangsa Indonesia. Karena Pancasila merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. Indonesia yang terdiri atas berbagai macam suku bangsa juga dapat dipersatukan oleh Pancasila. Selanjutnya yaitu rumusan masalah, tujuan, dan metode akan disampaikan oleh rekan Hani. Rumusan masalah. 1. Mengapa Pancasila dijadikan sebagai dasar negara? 2. Bagaimana hubungan Pancasila dengan UUD 1945? 3. Bagaimana penjabaran Pancasila dalam batang tubuh UUD 1945? Next. Tujuan penulisan. 1. Untuk mengetahui tujuan Pancasila sebagai dasar negara. 2. Untuk mengetahui hubungan Pancasila dengan UUD 1945. 3. Untuk mengetahui penjabaran Pancasila dalam batang tubuh UUD 1945. Next. Metode penulisan. Adapun metode yang digunakan dalam menyusun makalah ini adalah library receipt, yaitu metode penulisan yang menggunakan teknik pengumpulan datanya dengan memanfaatkan sumber yang berkaitan dengan media massa yang membicarakan tentang subjek yang dituju. Namun yang perlu diperhatikan adalah unsur selektif, yaitu tidak semua unsur bacaan yang ditemukan lalu ditelaah dan dipakai begitu saja, agar didapatkan hasil penelitian yang relevan dan tidak meluas kemana-mana. Selanjutnya yaitu Pancasila sebagai dasar negara yang akan disampaikan rekan Dina. Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara berfungsi penting dalam kehidupan bernegara. Pancasila menjadi penentu arah dan cita-cita luhur bangsa Indonesia. Pancasila juga menjadi tuntunan untuk menjalankan kehidupan bernegara. Segenap warga Indonesia harus menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Bila semua dapat melakukannya, maka cita-cita luhur bangsa Indonesia akan terwujud. Cita-cita luhur yang dimaksud yaitu masyarakat adil dan makmur. Selanjutnya, hubungan Pancasila dengan Undang-Undang Dasar 1945 akan disampaikan oleh rekan Widya. Hubungan Pancasila dengan UUD 1945. Hubungan secara formal antara Pancasila dan pembukaan UUD 1945 bahwa rumusan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia adalah seperti yang tercantum dalam pembukaan UUD 45. Bahwa pembukaan UUD 45 berkedudukan dan berfungsi selain sebagai mukadimah UUD 45 juga sebagai sesuatu yang bereksintesi sendiri karena pembukaan UUD 45 yang intinya Pancasila tidak bergantung pada batang tubuh UUD 45. Bahkan sebagai sumbernya, bahwa Pancasila sebagai inti pembukaan UUD 45 dengan demikian mempunyai kedudukan yang kuat, tidak dapat diubah dan terletak pada kelangsungan hidup negara Republik Indonesia. Hubungan secara material antara Pancasila dan pembukaan UUD 1945, proses perumusan Pancasila, sidang BPUPKI membahas dasar filsafat Pancasila, baru kemudian membahas pembukaan UUD 45.
Sidang berikutnya tersusun Piagam Jakarta sebagai wujud bentuk pertama pembukaan UUD 45. Selanjutnya, penjabaran Pancasila dalam Undang-Undang Dasar 1945 akan dijelaskan oleh rekan Devina. Penjabaran Pancasila dalam UUD 1945. Sesuai dengan penjelasan UUD NKRI tahun 1945, pembukaan UUD mengandung 4 pokok pikiran, yaitu 1. Pokok pikiran pertama, berintikan persatuan, menegaskan bahwa aliran pengertian negara persatuan diterima dalam pembukaan UUD NKRI tahun 1945. 2. Pokok pikiran kedua berisikan keadilan sosial, merupakan penegasan tujuan atau suatu cita-cita yang hendak dicapai. 3. Pokok pikiran ketiga berisikan kedaulatan rakyat, mengandung konsekuensi logis yang menunjukkan bahwa sistem negara yang terbentuk dalam UUD harus berdasarkan kedaulatan rakyat dalam permusyawaratan perwakilan. 4. Pokok pikiran keempat berisikan ketuhanan yang Maha Esa. UUD harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan penyelenggara negara untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Next. Selanjutnya, peranan dan fungsi Pancasila akan dijelaskan oleh rekan Linda. Pancasila dan fungsi Pancasila. 2. Pancasila sebagai sumber hukum dasar nasional. 3. Sumber hukum tertulis dan tidak tertulis. 4. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. 5. Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. 6. Pancasila sebagai ideologi negara. 7. Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Berikutnya yaitu nilai-nilai Pancasila. Nilai pertama dan nilai kedua akan disampaikan oleh rekan Ika. Nilai-nilai Pancasila. Pertama, ada sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nilai-nilai yang terkandung dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari diantaranya adalah: pertama, beribadah sesuai keyakinan masing-masing. Kedua, saling menghargai agama dan kepercayaan orang lain. Ketiga, menghormati pemeluk agama lain. Dan keempat, memiliki rasa toleransi yang tinggi antar umat beragama. Nilai-nilai sila kedua. Pada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai-nilai yang terkandung dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari diantaranya adalah: pertama, tidak membeda-bedakan antar sesama manusia. Kedua, saling tolong menolong antar sesama. Ketiga, bersikap dengan rasa. Dan yang keempat, saling menghargai pendapat orang lain. Nilai-nilai Pancasila yang ketiga dan keempat akan dijelaskan oleh rekan Vivin. Nilai sila ketiga. Pada sila ketiga Persatuan Indonesia, nilai-nilai yang terkandung dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari diantaranya adalah: 1. Mencintai tanah air dan turut serta melestarikan warisan budaya. 2. Mengharumkan nama bangsa Indonesia. 3. Menjaga hubungan baik dengan setiap warga meski berbeda bahasa, suku, agama, dan lain sebagainya. 4. Mengutamakan kepentingan bersama-sama. Nilai sila keempat. Pada sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai-nilai yang terkandung dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari diantaranya adalah: 1. Mengambil keputusan dan menyelesaikan persoalan dengan musyawarah sampai bertemu kata mufakat. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak terhadap orang lain saat sedang berdiskusi. Yang ketiga, menerima keputusan dari hasil musyawarah dengan lapang dada. Yang keempat, menjalankan hasil musyawarah sesuai kesepakatan bersama. Nilai Pancasila yang kelima akan dijelaskan oleh rekan Amalia. Nilai sila kelima. Pada sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, nilai-nilai yang terkandung dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari diantaranya adalah: yang pertama, bersikap adil mulai dari lingkungan terdekat di sekitar kita. Yang kedua, menjalankan segala sesuatu yang menjadi kewajiban kita. Yang ketiga, menghormati dan menghargai hak orang lain. Kesimpulan, Pancasila adalah ideologi dasar bagi negara Indonesia.
Pancasila berasal dari kata panca yang berarti 5 dan sila yang berarti dasar atau peraturan tingkah laku yang penting bagi suatu bangsa. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman hidup bangsa. Dapat kita artikan, Pancasila merupakan dasar negara serta pandangan hidup bangsa. Suatu bangsa tidak akan dapat berdiri dengan kokoh tanpa dasar negara yang kuat dan pandangan hidup yang jelas. Dengan adanya dasar negara, suatu bangsa tidak akan terombang-ambing dalam menghadapi permasalahan baik dari dalam maupun dari luar negara. Saran, penyusun menyadari bahwa dalam pembuatan makalah ini masih banyak terdapat kesalahan dan kekurangan, maka dari itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak demi perbaikan makalah ini di masa mendatang dengan mengambil sumber-sumber lebih banyak dan lebih bertanggung jawab. Sekian, itu tadi penjelasan dari presentasi kelompok 3. Bila ada salah kata atau penyampaian, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.